Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Nur dengan NIM 230401020017. Kali ini saya akan mempresentasikan UAS Komunikasi Data. Di sini kita ditugaskan untuk mempresentasikan materi-materi dari pertemuan 7 sampai pertemuan 13. Baik, langsung saja. Materi-materi tersebut antara lain, yang pertama ada data link control, yang kedua ada multiplexing, yang ketiga circuit switching, yang keempat switching network, yang kelima packet switching, yang keenam asynchronous transfer mode atau ATM, dan yang terakhir yaitu frame relay. Langsung saja tanpa lama lagi, yang pertama yaitu ada data link control. Apa sih itu data link control? Data link control merupakan pengiriman data melalui link komunikasi data yang terlaksana dengan penambahan control layer dalam tiap device komunikasi. Data link adalah medium transmisi antara stasiun-stasiun ketika suatu prosedur data link control dipakai guna keperluan-keperluan serta tujuan-tujuan untuk komunikasi data secara efektif antara dua koneksi stasiun, transmisi, penerima secara langsung. Nah, ada karakteristik tiga macam yang membedakan berbagai konfigurasi data link, yaitu topologi, duplexity, dan line disiplin atau rancangan tata tertib. Nah, apa itu topologi? Topologi dari suatu data link menyatakan pengaturan fisik dari stasiun pada suatu link. Nah, sedangkan duplexity dari suatu link menyatakan arah dan timing dari aliran sinyal. Dan yang terakhir yaitu line disiplin atau rancangan tata tertib. Beberapa tata tertib yang diperlukan dalam penggunaan link transmisi. Di dalam data link control yaitu ada yang namanya flow control. Flow control merupakan suatu teknik untuk memastikan atau meyakinkan bahwa suatu stasiun transmisi tidak menumpuk data pada stasiun yang pertama. Tanpa flow control, buffer dari receiver akan penuh sementara sedang memproses data lama. Selain flow control, ada juga protokol data link control untuk memenuhi variasi yang luas dari kebutuhan data link. Yang pertama gunanya untuk point to point dan multi point links. Yang kedua untuk operasi half duplex dan full duplex. Yang ketiga untuk interaksi primary atau secondary dan peer to peer. Dan yang terakhir yaitu untuk link dengan nilai A yang besar dan kecil. Nah, selanjutnya ada multiplexing. Multiplexing merupakan suatu teknik pengiriman lebih dari satu atau banyak informasi melalui satu saluran. Tujuan utamanya adalah untuk menghemat jumlah saluran fisik, misalnya kabel, pemancar, penerima, atau kabel optik. Contoh aplikasi dari multiplexing yaitu pada jaringan transmisi jarak jauh, baik yang menggunakan kabel maupun yang menggunakan media udara atau biasa kita sebut wireless atau radio. Di dalam teknik multiplexing yaitu ada yang namanya frekuensi division multiplexing. Apa itu FDM? Multiplexing dengan cara menata tiap informasi sedemikian rupa sehingga menempati satu alokasi frekuensi selebar sekitar 4 kHz. Nah, yang kedua ada TDM atau Time Division Multiplexing, yaitu multiplexing dengan cara tiap pelanggan menggunakan saluran secara bergantian. Tiap pelanggan diberi jatah waktu atau time slot dengan waktu tertentu. Selanjutnya ada STDM, Statistical Time Division Multiplexing. TDM bekerja dengan seperti FDM, mengurangi atau menghapus alokasi idle time pada terminal yang tak aktif atau menghapus atau mengurangi blok-blok kosong dalam blok-blok pesan campuran.
Nah, tujuan dan keuntungan multiplexing, yaitu tujuan serta keuntungannya yaitu untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bandwidth atau kapasitas saluran transmisi dengan cara berbagai akses bersama. Nah, yang ketiga yaitu materi switching network. Paket switching atau pensinyalan kontrol adalah suatu sinyal yang berfungsi mengatur jaringan, serta menetapkan panggilan, mempertahankan panggilan, dan menghentikan panggilan. Paket switching berkaitan dengan protokol di mana message dibagi menjadi paket-paket kecil sebelum message itu dikirimkan. Paket switching merupakan salah satu teknologi efektif untuk komunikasi data secara jarak jauh. Nah, untuk keuntungan paket switching yaitu yang pertama efisiensi dari line yang bertambah besar. Karena link dari node ke node dapat dibagi secara dinamis oleh banyak paket. Yang kedua yaitu jaringan paket switch dapat menjalankan konversi data rate. Kemudian jaringan menolak menerima permintaan koneksi tambahan sampai beban pada jaringan berkurang. Selanjutnya dapat menggunakan prioritas, memungkinkan error detection dan correction, fault diagnosis, message sequence checking, reverse billing, verifikasi dari message delivery, dan lain-lain. Tujuan dari informasi terdapat pada tiap paket, sehingga beberapa message dapat dikirimkan dengan cepat ke beberapa tujuan sekaligus. Di dalam paket switching terdapat dua pendekatan. Yang pertama, virtual circuit packet switching, dan yang kedua, datagram switching. Virtual circuit packet switching dalam pendekatan ini perencanaan dasar rute diwujudkan sebelum paket-paket apapun dikirimkan. Jadi karakteristik utama dari teknik ini yaitu bahwa rute antara stasiun-stasiun diset sebelum data itu ditransfer. Sedangkan datagram switching yaitu tiap paket diperlukan sendiri-sendiri dengan tidak ada referensi pada paket yang telah keluar sebelumnya. Datagram ini digunakan pada network layer dari internet. Next ada asynchronous transfer mode atau ATM. ATM merupakan teknologi switching serta multiplexing yang dimaksudkan untuk memindahkan berbagai jenis traffic, baik traffic data, suara, video maupun audio, dengan cepat dan secara efisiensi. Transmisi ATM yaitu memungkinkan sel-sel yang akan diposisikan di mana saja dalam data stream. ATM ini saat ini memiliki kecepatan sebesar 155 megabytes per second. Nah, dasar dari ATM. ATM merupakan salah satu transfer yang berorientasi pada bentuk paket yang spesifik dengan panjang tetap berdasarkan sistem Acronis Time Division Multiplexing atau ATDM menggunakan format dengan ukuran tertentu yang disebut sel. Informasi yang terdapat di dalam sel ditransmisikan dalam jaringan setelah sebelumnya ditambahkan header di awal sel yang berfungsi sebagai routing dan control sel. Nah, selanjutnya ada cara kerja ATM. Gimana sih ATM itu dapat bekerja? ATM dapat bekerja dengan memotong-motong serta menggabungkan kembali berbagai tipe traffic. Traffic informasi tersebut berisikan biasanya voice, video, maupun data dalam format sel berukuran 53 byte melalui saluran fisik yang sama. Proses tersebut dinamakan statistical multiplexing. Masing sel terdiri dari 48 bit payload atau berisi informasi dan 5 bit header berisi alamat serta routing. Karakteristik ATM. Nah, ATM juga memiliki karakteristik yang pertama pada basis link to link tidak menggunakan proteksi error dan flow control. Pada ATM, proteksi error dapat diabaikan karena didasarkan saat ini link-link di dalam network
memiliki kualitas yang sangat tinggi, sehingga error control cukup dilakukan dengan end-to-end saja. Selanjutnya, ATM beroperasi pada connection oriented mode. Sebelum informasi ditransfer dari terminal ke network, sebuah fase setup logical atau virtual connection harus dilakukan untuk menyediakan resource yang diperlukan. Jika resource tidak tersedia, jika resource tersedia tidak mencukupi, maka connection dan terminal akan dibatalkan. Namun sebaliknya, jika fase transfer informasi telah selesai, maka resource yang telah digunakan akan dibebaskan kembali. Nah, selanjutnya pengurangan fungsi header TDM. Untuk menjamin pemrosesan yang cepat di dalam network, maka ATM header hanya memiliki fungsi yang sangat terbatas. Nah, fungsi utamanya yaitu dari header untuk mengidentifikasi virtual connection. Nah, lapisan protokol ATM. Lapisan tertinggi terdapat aplikasi tertentu seperti TCP di lapisan penghantaran dan IP di lapisan rangkaian. Lapisan ATM adaptation berfungsi sebagai penyesuai antara paket-paket data di lapisan tertinggi dengan high layer. Dengan lapisan ATM atau ATM layer merupakan lapisan digunakan untuk menyambungkan sebuah protokol. Lapisan fisik melibatkan spesifikasi media transmisi serta skema pengkodean sinyal. Nah, berapa sih panjang file informasi dalam suatu data relatif kecil? Dalam suatu sel kecil, hal ini dilakukan untuk mengurangi ukuran buffer internal dalam switching mode dan untuk membatasi ping delay yang terjadi pada buffer tersebut. Nah, buffer yang kecil akan menjamin delay dan delay jitter itu nilainya nanti akan rendah. Hal ini diperlukan untuk keperluan service-service secara real time. Nah, ada juga keuntungan ATM, yaitu ATM mampu menangani semua jenis traffic komunikasi, baik voice, data, image maupun video serta suara dengan kecepatan tinggi, multimedia dan sebagainya. Dalam satu saluran dan dengan kecepatan yang sangat tinggi. ATM dapat digunakan dalam local area network serta wide area network atau WAN. Nah, materi selanjutnya yaitu ada frame relay. Frame relay merupakan sebuah protokol yang berorientasi pada paket switching yang umumnya dipergunakan oleh perusahaan telepon yang mengandalkan kecepatan tinggi dan biaya ekonomis. Frame relay pada dasarnya merupakan sebuah software yang khusus didesain untuk menyediakan koneksi digital yang lebih secara efisien dari suatu poin tertentu ke poin yang lain. Nah, lalu bagaimana cara kerja frame relay itu sendiri? Nah, frame relay merupakan suatu layanan data packaging yang memungkinkan beberapa user menggunakan satu jalur transmisi dalam waktu yang secara bersamaan. Untuk lalu lintas komunikasi yang padat, frame relay jauh lebih efisiensi dibandingkan dengan list line yang disediakan khusus hanya untuk satu user yang umumnya hanya terpakai sekitar 10-20% dari kapasitas bandwidth total. Nah, di dalam frame relay ada yang namanya data discarding. Nah, data discarding ini berguna untuk menjaga mekanisme dasar frame relay secara sesederhana mungkin. Ada satu aturan dasar, ya ini apabila muncul suatu masalah dengan penanganan suatu frame, maka frame tersebut akan langsung di discard.
Nah, frame relay juga memiliki keuntungan. Ada beberapa keuntungan ketika kita menggunakan frame relay, yaitu yang pertama, proses komunikasi menjadi lebih sederhana. Fungsionalitas protokol yang diperlukan di user, network dikurangi. Transmisi serta fasilitas switching lebih reliable. Multi connection dari satu port ke tujuan yang berbeda dapat dilakukan dengan hanya menempatkan satu port saja. Hal ini menghemat dimensi fisik, kabel, serta kompleksitas. Nah, selain keuntungan juga frame relay ada kerugiannya. Nah, kerugiannya yaitu tidak adanya kemampuan link by link flow, tidak mempunyai error kontrol, delay yang sangat besar, resiko kehilangan frame atau loss of frames. Dan yang terakhir, adanya short interruption yang terjadi secara terus-menerus. Nah, lalu gimana sih kita mengaplikasikan frame relay? Frame relay umumnya digunakan pada aplikasi-aplikasi internet karena transmisi rate yang tinggi serta berbagai kelebihan lain yang dimilikinya. Ada 3 contoh aplikasi yang dapat mengambil keuntungan dari pemanfaatan frame relay ini. Contohnya yaitu antara lain block interactive data application, file transfer, dan multiplex low bit rate. Nah, mungkin dari saya hanya itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.